para penikmat semangkuk salad. Pagi tadi ada seorang jemaat yang menceritakan hasil konsultasinya dengan seorang dokter. Dan dalam konsultasinya itu dokter mengatakan bahwa tanda-tanda orang stres itu gampang sekali terlihat. Salah satunya adalah dia gampang kaget dengan sedikit perbedaan dan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, berat badannya turun sedikit aja udah kaget. Waduh, kok badanku turun ya? Kok aku jadi kurus ya? Ada suara berisik sedikit pun sudah panik ya. Itu suara apa ya? Macam-macam. Ada hal-hal yang sepele sederhana bagi orang yang stres itu seakan-akan sesuatu yang luar biasa dan kadang menakutkan, bahkan menggelisahkan orang yang stres itu. Sampai seringkali terbawa sampai terganggu tidurnya. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, siapa sih orangnya yang tidak pernah stres? Siapa sih orangnya yang tidak pernah menghadapi pergumulan ataupun permasalahan yang berat yang membuat kita stres? Tetapi sebagai orang beriman, harusnya kita punya cara untuk mengatasi stres. Karena Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang bersedia untuk menanggung semua beban kita dan memberi kita kelegaan. Dan Rasul Paulus memberikan nasihat yang sangat menarik di Filipi 4 ayat 6 dan 7. Begini bunyi firman Tuhan di Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kita mulai khawatir, jangan kita hidup dalam kekhawatiran. Kalau kita mulai merasa takut dengan hidup ini, merasa gelisah dengan permasalahan di sekitar kita, jangan mau terperdaya untuk terus kita hidup dalam kegelisahan itu. Karena firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita menyatakan semuanya itu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Yang menarik nasihat di ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Kenapa tidak dipelihara fisiknya? Kenapa damai sejahtera Allah yang melampaui akal itu memelihara hati dan pikiran kita? Karena biasanya sesuatu yang bersifat fisikis dan bersifat rohani kalau tidak dikelola dengan baik itu akan berdampak pada hal-hal yang bersifat fisik. Kalau fisikis kita sehat, rohani kita sehat, maka hampir bisa dipastikan fisik kita juga sehat. Tetapi kalau manusia batiniah kita kurang termaintain dengan baik, maka itu akan berpengaruh pada kesehatan fisik kita. Jadi kalau kita sakit, cermati. Jangan-jangan psikis kita yang sakit, jangan-jangan pikiran kita yang terlalu stres, dan jangan-jangan memang rohani kita yang tidak beres. Biarkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memenuhi hati, memelihara hati dan pikiran saudara dan hidup saya. Sehingga kita bisa terbebas hidup dari kekhawatiran. Tuhan Yesus memberkati.